Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema sama tetapi juga beda. Bacaan terambil dari Matius 16 ayat 18 dan Kisah Rasul 2 ayat 42-47. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sebuah tayangan televisi menyajikan kisah yang menceritakan tentang Audrey During dan Gracie Rainsbury, dua anak kembar yang dipisahkan saat lahir di Tiongkok dan diadopsi oleh keluarga Amerika yang berbeda. Mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki saudara kembar hingga ibu angkat Audrey menemukan foto mereka berdua sebagai bayi. Pada tahun 2017, mereka dipertemukan untuk pertama kalinya di acara Good Morning America. Audrey dan Gracie memang memiliki kemiripan fisik karena mereka adalah saudara kembar yang identik. Namun, tetap ada beberapa perbedaan kecil dalam penampilan mereka. Meskipun mereka terlihat sangat mirip seperti kebanyakan kembar identik, ekspresi wajah, gaya rambut, dan cara mereka berpakaian mungkin berbeda, yang membuat mereka memiliki ciri khas masing-masing. Namun, secara keseluruhan mereka terlihat sangat mirip satu sama lain. Baik, kita tinggalkan kisah ini dan akan membahas gereja dan komunitas orang percaya yang seperti saudara kembar tadi memiliki persamaan dan juga perbedaan. Kita akan gali apa artinya pada zaman perjanjian baru dan bedanya dengan zaman sekarang pada masa kini. Apa persamaan dan apa perbedaannya? Menurut kesaksian Alkitab, gereja didirikan oleh Tuhan Yesus melalui para rasulnya. Matius 16 ayat 18 mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ayat ini ditafsirkan sebagai pernyataan Tuhan Yesus dalam pendirian gereja. Gereja akan didirikan atas dasar batu karang, pengakuan percaya para rasul dan murid-murid lain bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Gereja di sini pertama-tama bukan gedung, tetapi sekumpulan orang yang mempunyai kepercayaan yang sama terhadap Tuhan Yesus. Dan gereja ini tidak terkalahkan oleh maut karena akan eksis sepanjang masa sampai masuk surga. Pada zaman perjanjian baru, istilah gereja dan komunitas memang memiliki kesamaan makna dalam konteks kehidupan orang percaya, meskipun ada beberapa perbedaan dalam penggunaan. Istilah gereja, bahasa Yunani disebut ekklesia, sering digunakan untuk menggambarkan pertemuan atau kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia untuk mengikuti Kristus. Ekklesia pada awalnya adalah istilah umum untuk kumpulan atau pertemuan. Kisah para Rasul 19 ayat 39. Tetapi dalam perjanjian baru, ini memperoleh arti khusus sebagai persekutuan umat Allah yang berkumpul dalam iman kepada Kristus. Kemudian, istilah komunitas dalam prakteknya, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab dengan kata yang setara, merujuk pada dinamika relasional di antara orang percaya, seperti yang digambarkan dalam Kisah para Rasul pasal 2 ayat 42-47, di mana mereka bersekutu, bertekun dalam persekutuan, memecahkan roti bersama, dan berbagi segala sesuatu. Ini menggambarkan kehidupan orang percaya sebagai komunitas yang erat. Pada zaman perjanjian baru, istilah gereja dan komunitas dapat dipandang sebagai dua aspek dari realitas yang sama, yaitu kumpulan orang percaya yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus, hidup persekutuan dengan sesama.
Tidak ada perbedaan teologis mendasar antara keduanya. Keduanya merujuk pada umat Tuhan yang hidup bersama dalam iman. Jadi kalau kita hidup di perjanjian baru, kita akan menggunakan istilah gereja, kita juga akan menggunakan istilah komunitas tanpa ada perbedaan yang signifikan. Pada masa kini, penggunaan istilah gereja adalah warisan masa lalu. Dan bagi orang-orang tertentu, cenderung gereja adalah untuk orang-orang yang konservatif dalam pandangan teologi dan praktek hidup suci yang agak kaku. Banyak orang dunia segan masuk dalam gereja dengan pengertian bahwa orang-orang gereja itu tertutup, orang gereja itu konservatif, orang gereja itu ketinggalan zaman. Patut dicatat bahwa mayoritas orang Kristen, mayoritas gereja masih mempertahankan pemakaian nama gereja sebagai kumpulan orang percaya, kumpulan orang yang beribadah, kumpulan orang yang melayani, kumpulan orang yang bersaksi untuk kemuliaan nama Kristus. Nah, di tengah mayoritas yang mempertahankan nama gereja seperti Anda dan juga seperti saya, ada juga sekelompok kecil orang yang mengecilkan nama gereja dan lebih membesarkan istilah komunitas. Contohnya, di Auckland, Selandia Baru, ada gereja Presbyterian yang lebih mempopulerkan diri sebagai The Community of St. Luke atau Komunitas Lukas. Ini bukan sekedar nama, tetapi juga ada penekanan teologis dan praktek hidup yang lain. The Community of St. Luke dikenal karena fokusnya pada keadilan sosial, inklusivitas, dan dialog dan isu-isu sosial kontemporer. Mereka menyambut orang-orang dari berbagai latar belakang kehidupan, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda, dan berusaha menciptakan rasa kebersamaan untuk semua orang. Pendekatan mereka terhadap iman dan spiritualitas cenderung lebih liberal, berinteraksi dengan tantangan-tantangan modern melalui lensa yang penuh kasih dan terbuka. Dalam misinya mereka berupaya untuk mewujudkan sebuah komunitas Kristen progresif yang umumnya melibatkan nilai-nilai inklusif seperti menerima pandangan yang berbeda tentang teologi, menyambut individu LGBTQ+, dan mendukung perubahan sosial. Ini sejalan dengan pemahaman yang lebih luas tentang teologi inklusif, di mana inklusivitas berarti merangkul semua orang tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang keyakinan, atau juga identitas, orientasi seksual mereka tidak dipersoalkan. Tema renungan kita berbunyi sama, tetapi juga beda. Itulah gereja dan komunitas orang percaya dalam pengertiannya masa kini. Perbedaan yang ada tentunya tidak perlu dipertajam dengan menampilkannya di YouTube untuk saling menyerang perbedaan yang ada. Di tengah perbedaan penekanan teologi, perbedaan tata kelola organisasi, perbedaan visi misi pelayanan, dan perbedaan lainnya, kiranya kita tetap dipersatukan dalam Kristus yang sama-sama kita percayai, dan memperkokoh itu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus-menerus kita perdalam untuk makin meningkatkan pemahaman kita apa yang benar dan apa yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan dan rumusannya dalam teologi bukan sekedar subjek untuk memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman, baik sebagai individu maupun sebagai persekutuan orang beriman. Sebagai pelaku firman, mari kita mengamalkan terus kasih Allah, mengamalkan kebaikan Allah, mengamalkan kebenaran Allah, mengamalkan kekudusan Allah, mengamalkan keadilan Allah, dan mengamalkan segala sesuatu yang mendatangkan shalom Tuhan Allah di atas bumi. Ingat,
dan melakukan firman Tuhan ini bukan dalam semangat legalistis dengan maksud supaya dibenarkan dan masuk surga, karena surga sudah dijamin bagi kita berdasarkan anugerah Tuhan Yesus. Bila kita semua melakukan firman Tuhan dalam jiwa dan semangat mengasihi Kristus yang lebih dahulu telah mengasihi kita, dalam meneruskan perjalanan kita sebagai gereja atau sebagai komunitas orang percaya, bila kita semua tidak kehilangan orientasi ke masa depan, yaitu kepada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang akan membawa langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Maranatha, ya Tuhan, datanglah. Amin. Mari kita tutup dengan doa bersama. Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk karunia keselamatan yang diperuntukkan bagi kami yang seharusnya mendapatkan hukuman neraka, tetapi menerima pengampunan, menerima hidup yang kekal. Terima kasih Engkau menempatkan kami dalam gereja atau komunitas orang percaya untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam harap dan kasih. Ya Allah Bapa, hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang saat ini sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu kepada mereka dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.